Halo, nama saya Muhammad Tias. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggapan masyarakat di media sosial tentang adanya virus corona atau yang bisa disebut COVID-19. Ini UTS project dari pelajaran psikologi komunikasi. Soal yang pertama yang saya temuin adalah ada di sini, kalau nggak ada di sini, fotonya kasus corona di Indonesia jadi 2.956 orang, 222 orang sembuh, dan 240 orang meninggal. Komentar yang saya temukan netizen ya jelasnya. Menurut perhitungan pakar, penyakit ini sangat menular. Saat ini di Indonesia kurang lebih berada di 70.000 kasus. 70.000 kasus berarti bisa di atas 70.000, bisa di bawah 70.000. Ada lagi yang komen, lockdown dong, warga miskin kasih duit, orang kerja kan kasihan. Kasihan sih. Ini berita tanggal 9 April jam 1 siang. Kasus corona yang saya temuin kedua dari sini, 17 alat pendeteksi corona akan disebar ke Jawa hingga Papua. Berita ini tanggal 9 April juga, tapi ini jam 7 malam. Menteri Badan Usaha milik BUMN mengatakan pihaknya akan mendistribusikan 18 unit post-merchant chain reaction, which mean PCR. Ini tulisannya nggak jelas, paling ini tanggapan komentar para netizen. Hal pendeteksi baru ada, kemungkinan data yang positif bisa membengkak jumlahnya. Jangan sampai deh, kirain beli berapa puluh gitu. Pantas lama amat bos, Amerika bisa 25.250 spesimen, kita cuma bisa 200 spesimen. Oh, ini 25.000, sorry. Dan ini berita yang ketiga yang saya temukan. Lipo Plaza Mampang disulap jadi RS darurat corona. Tanggapan para netizen ya, ada yang bilang mantap bikin rumah sakit darurat dan di tempat yang banyak kasusnya. Sekalipun menyediakan RS, bukankah baiknya fokus ke preventif? Ini berita tanggal 3 April jam 2.15 siang. Ini berita keempat yang saya temukan. Pemerintah cuti bersama Idul Fitri ke akhir tahun. Berita ini tanggal 10 April jam 9 pagi. Komentar para netizen, ini mau Idul Fitri apa Natalan sih? Ada kabar tanggal 10 sampai 12 April disuruh berhenti total 3 hari. Itu perintah resmi pemerintah atau cuma himbauan? Ini berita yang kelima. Virus corona bisa bertahan 7 hari di bagian luar masker bedah. Berita ini tanggal 7 April jam 11 siang. Komentar netizen, ini kayak gak masuk akal, bisakah kasih artikel yang lebih meyakinkan? Kalau masker digantikan dengan tisu basah, apakah aman? Yang penting kalau habis dipakai langsung cuci dan jemur. Kalau ada sinar matahari, cuci pakai air panas suhu 50 derajat. Wow, ini yang berita ke-6 yang saya baru keluar penjara, program pencegahan corona, napi di Sumsel kembali tangkap karena mencuri. Ini tanggal 10 April jam 4 sore. Komentar, lagi aneh banget, kita semua diminta buat stay home. Tanggapan saya dari semua berita ini, yang pertama, tanggapan dari berita semua ini yang saya tangkap, ini yang pertama, yang Indonesia kasusnya jadi 2.900. Itu kan udah dari himbauannya. Aku juga nggak tahu itu himbauan atau dari perintah untuk stay home atau yang bisa disebut dengan work from home. Bisa kerja di rumah kayak kerja atau kuliah atau sekolah, kan ada sekarang bisa disebut work from home. Ya namanya juga warga Indonesia yang batuk sama apapun yang kayak corona itu dianggap kayak
ini mah penyakit yang bisa sembuh kok, ini mah penyakit yang cuman kayak batuk, pilek, kayak panas gitu-gitu. Tapi ini kan emang bahaya sih. Tapi yang setahu saya itu untuk corona ini di usia kayak 20, kayak belasan sampai 20 pun itu cuma bisa kena 3% kok, 3%. Makanya kan kebanyakan yang kena corona itu yang udah usia di atas 50 tahun, 40 tahun gitu. Nggak tahu juga ya gara-gara apa. Yang tanggapan saya yang kasus kedua ini yang alat mendeteksi corona, ada yang komen kan pantas lama amat bos, Amerika bisa 25.000 spesimen, kita cuma bisa 200 spesimen. Wajar sih, karena negara Amerika kan negara maju ya, jangan apa-apa langsung ada, yang ABCD langsung ada gitu. Kalau kita kan kayak susah gitu loh untuk mencari barang-barang yang kayak gini. Ini aja kita juga baru dapat kan 200, dan malah syukur udah ada, tapi malah orang Indonesia malah tetap kayak gini. Siapa tahu dia ngomong kayak gini tetap juga dia keluar rumah, bener kan? Yang ini yang berita ketiga bagus sih, yang mall dijadiin rumah sakit darurat untuk corona. Kalau menurut saya sebaiknya emang bagus sih. Kalau bisa ya rumah sakit yang lain pun juga harus mall yang lain pun juga harus dibikin kayak gini sih. Tapi yang jangan, maksudnya yang kayak di Jakarta Selatan ada berapa, misalkan 2, di Jakarta Barat harus ada 2, di Jakarta Utara 2, jadi nggak banyak banget gitu. Jadi biar kayak warga juga masih ya nggak keluyuran juga. Yang berita keempat ini, ini yang kesian sih, karena orang yang dari sini mau mudik ke kampung itu nggak bisa. Mungkin di sini dia kerja atau dia kuliah atau apa gitu. Mungkin dia sampai nggak bisa pulang gara-gara pemerintah geser cuti Idul Fitri ke akhir tahun. Yang saya dengar juga kan orang-orang juga nggak boleh ada yang mudik, malah kan nggak boleh ada yang mudik, nggak boleh ada yang ya berpergian lah pokoknya. Kasihan sih kalau buat keluarga yang nungguin di sana, tapi kita pun juga harus waspada sama penyakit ini. Nih yang masker ini setahu saya sih ini gak make sense ya. Soalnya kemarin aku lihat masker yang biasa yang sensi itu dipakai, bukan pakai ya, disemprot pakai hand sanitizer yang semprot, itu maskernya langsung buyar gitu. Jadi ada orang yang ngetes kayak pakai masker terus ditaruh air, itu dia nggak nembus. Pas disemprotin hand sanitizer dia langsung nembus gitu, bocor. Jadi mendingan kalau yang pakai masker sensi itu sekali pakai langsung buang, kalau bisa 2 kali pakai buang. Yang kasus terakhir baru keluar penjara lewat program pencegahan corona, napi disiksa kembali tangkap orang dan mencuri. Ini yang benar-benar bahaya banget, karena sekarang yang di penjara semua itu disuruh keluar kan karena adanya wabah corona ini. Dan kekerasan di sini pun malah makin tinggi, apalagi di daerah Tanjung Priok ya. Tadi mama saya ngirim ke WA kalau ada sekarang begal banyak di mana-mana, pencuri juga banyak di mana-mana. Jadi kayak sebenarnya sih ini salah. Mungkin kalau menurut saya yang di penjara lama mungkin ya emang harus di penjara. Tapi ada mikirnya kayak gini, apakah yang penjara di seumur hidup bakal keluar gitu? Pasti enggak sih. Tapi ya kalau yang penjara seumur hidup mendingan ya udah di situ aja, nggak usah dibolehin keluar gitu loh, karena emang dia bakal mati di situ. Jadi tanggapan saya dari video Project UTS ini, kita harus lebih banyakan di rumah aja, jangan kemana-mana, karena itu merugikan buat kita, buat orang lain juga. Jadi adanya corona ini sih gak bagus sih, karena
ada work from home tuh kayak orang kerja yang tadinya kayak cuma datang jadi susah. Bukannya saya nggak suka sama work from home, tapi enak sih work from home, di rumah aja bikin bersih putih gitu kan. Tapi kesian yang orang-orang kerja juga jadinya susah gitu loh, apalagi yang udah work from home tidak punya alat-alat kayak laptop ataupun HP yang tidak mendukung gitu. Jadi kan kasihan. Bukan kasihan untuk ini ya, bukan saya kasihanin karena untuk biar orang jadi kerja aja, enggak, cuman ini karena corona sih ya, jadinya susah, mau dihilangin juga susah. Dan untuk ini namanya warga Indonesia ya, plus 2 itu yang batu-batu sama penyakit ini kayak enggak angin ya, jadi begitu susah. Itu tanggapan saya. Kalian harus banyak minum vitamin. Pertama minum air putih sih, air hangat banyakin, karena itu buat kesehatan. Yang baik di rumah aja, baik berjemur, karena itu buat nambahin vitamin kita. Itulah pokoknya tiap jam 10 ya berjemur. Terus banyakin minum air putih, air hangat, banyakin obat vitamin. Enggak sih, obat aja kayak sebulan sekali, jangan sebulan sekali juga, 3 bulan sekali juga apa-apa. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.